Nah, ini adalah contoh dari perusahaan dagang yang menggunakan metode periodik atau fisik. Kalau menggunakan metode periodik atau fisik, akan ada jurnal mengenai pembelian. Di mana kalau ada pembelian barang akan muncul akun pembelian. Kalau menggunakan perpetual, bukan pembelian yang muncul, tetapi akan muncul akun persediaan. Jadi intinya, kalau metode perpetual, seluruh yang ada pembeliannya itu dirubah menjadi persediaan. Seperti ada retur dan potongan pembelian itu berubah jadi persediaan. Dan juga kalau ada potongan atau diskon pembelian itu berubah menjadi persediaan. Begitu juga dengan ongkos kirim. Kalau ongkos kirim pembelian berubah menjadi persediaan. Nah, tetapi kalau metode periodik, dia akan menuliskan seluruh akun pembeliannya, yaitu ada pembelian, lalu ada yang akun pembelian lain. Nah, ini seperti retur dan potongan pembelian, dia akan ada ongkos kirim pembelian, dan seterusnya. Jadi ini hanya contoh dari jurnalnya saja. Selanjutnya kita masuk ke penyesuaiannya. Untuk jurnal penyesuaiannya sudah kita bahas juga di video mengenai perusahaan dagang pada bagian yang pertama. Pada intinya, kalau contoh di sini, dia tidak ada persediaan awal, makanya tidak perlu di jurnal sebenarnya. Kalau ini, ya kalau nilainya 0 berarti tidak perlu di jurnal, tidak masalah. Dan bagian bawahnya itu persediaan pada ikhtisar laba rugi, ini adalah persediaan akhir. Nah, dapat dari mana angka persediaan akhir? Nah, kalau dalam latihan itu pasti angkanya ada, ya pasti tersedia angkanya. Karena kalau menggunakan metode periodik, nilai ini didapatkan dari hasil pemeriksaan fisik di gudang perusahaan. Jadi dalam artian ya yang namanya perhitungan tidak ada menghitung langsung di gudang, berarti tidak ada perhitungan atau semacamnya. Berapa barang yang ada di gudang dirupiahkan, itulah nilai persediaan akhirnya. Jadi ini tidak ada rumusnya. Pada intinya berapa hasil setelah dilakukan pemeriksaan fisik di gudang perusahaan. Jadi anggap saja kita nggak tahu persediaannya tinggal berapa. Makanya kita datang ke gudang, kita cek satu persatu, atau kita kenal dengan istilah stock opening. Ya, kita ngecek barang yang ada di gudang, semuanya ada berapa, lalu kita jadikan nominal dalam bentuk rupiah, berapa nominalnya, nah itulah nilai persediaan akhirnya. Jadi bukan perhitungan, ya bukan menghitung ini kali ini tambah ini dan lain sebagainya. Tapi ini adalah hasil pemeriksaan fisik di gudang perusahaan. Jadi anggap saja ada karyawan minta dicekkan, ya karyawan bagian gudang silakan tolong dicek berapa barang yang ada di gudang. Ya, ada berapa unit barang yang ada di gudang. Nanti tinggal kita nilai berapa nilai persediaan akhirnya. Jadi hasil pengecekan fisik. Sisanya ya jurnal seperti pada umumnya, jurnal penyesuaian pada umumnya. Kembali lagi untuk detailnya nanti bisa dicek di video mengenai perusahaan dagang yang pertama. Lalu ini adalah ilustrasi buku besar. Ya, ilustrasi buku besar sama saja dengan menggunakan metode perpetual ataupun periodik, hanya saja nama akunnya tentunya berbeda. Kalau metode perpetual tentunya akan sangat berpengaruh di persediaan. Ya, persediaannya nambah ataupun berkurang. Tetapi kalau metode periodik, akun persediaannya hanya ada saldo awal, lalu ada penyesuaian. Penyesuaian ini adalah saldo akhirnya. Dan di sini saldo awalnya ditulis 0. Ya, intinya kalau ada nama akun, saldo awalnya pasti ada. Pasti ditulis maksudnya. Tetapi angkanya bisa saja tidak ada. Jadi kalau tidak ada ya di-nolkan saja. Tetapi baris pertama itu harus ada tertulis saldo awal. Lalu ada akun ikhtisar laba rugi. Ini yang ada di perusahaan yang menggunakan metode periodik. Ya, periodik atau fisik. Nama akun pembelian, retur potongan, dan juga ada potongan pembelian. Tetapi kalau metode perpetual tentunya yang pembelian-pembelian ini tidak ada semua. Ya, pembelian ini akan masuk ke akun persediaan dan lain sebagainya. Bisa langsung dicek di jurnal umumnya. Nah, berikutnya untuk kertas kerjanya konsepnya sama ya dengan perusahaan yang menggunakan perpetual, tetapi ada akun-akun lainnya, yaitu ada
yang berhubungan dengan pembelian, yaitu pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan ongkos kirim pembelian. Lalu ada ikhtisar laba rugi. Nah, seperti namanya, kalau ikhtisar laba rugi, ya tentunya masuk ke laporan laba rugi. Lalu yang berhubungan dengan pembelian itu semuanya masuk ke laporan laba rugi juga. Jadi pembuatannya sama saja dengan perusahaan dagang. Ya. Perusahaan dagang yang menggunakan perpetual. Jadi konsep perhitungannya sama, ataupun juga perusahaan jasa. Ya, jadi laporan laba ruginya ditotalkan sehingga didapatkanlah selisihnya. Selisihnya ini adalah laba atau ruginya. Nah, di samping sini ada neraca. Kita lihat. Nah, di sini mungkin agak kurang jelas ya bentuknya. Tapi pada intinya sama saja dengan perusahaan jasa cara pembuatannya. Di sini ada selisih, di sini ada selisih, selisihnya harus sama. Berikutnya kita masuk ke laporan laba rugi yang menggunakan metode periodik. Nah, untuk laporan yang menggunakan metode periodik, di sini ya pada intinya sebenarnya ini sama dengan metode perpetual, hanya saja beban pokok penjualannya harus kita cari. Yang warna kuning ini harus kita cari. Nah, kalau kita lihat metode periodik, silakan dicek. Nah, ini metode perpetual maksudnya. Ini adalah metode perpetual. Kita lihat baris pertama, pendapatan dan dari penjualan. Sama ya. Pendapatan dari penjualan 810, 42500, 2580 dan seterusnya sampai dapat penjualan bersih 764.920. Jadi konsepnya sama pada awalnya. Untuk menghitung penjualan baik periodik dan perpetual caranya sama. Sekarang yang membedakan adalah kalau perpetual ada beban pokok penjualan nilainya 675.000. Dapat angkanya dari mana? Silakan dicek di video tentang perpetual ya, karena angkanya sudah tersedia. Tetapi kalau metode periodik, karena kita tidak pernah melakukan penjurnalan tentang beban pokok penjualan, maka beban pokok penjualannya harus kita cari. Nah, cara mencarinya seperti ini. Nah, sehingga didapatlah beban pokok penjualan 675.000. Nah, nanti kita akan bahas yang ini ya. Nah, selanjutnya kalau sudah dapat beban pokok penjualan, cara perhitungannya sama. 764 dikurangi 675 dapatlah 89.920. Nah, kita bandingkan yang bagian yang saya bawa ini adalah perusahaan yang menggunakan perpetual. Nah, kita bandingkan beban operasinya 1.000, 5.000 dan seterusnya. Kita lihat 9.750 di sini juga sama. Di sini ada 25.250, di sini juga sama dan kalimatnya juga sama semua. Laba operasinya dapatlah 54.920. Jadi pada intinya perbedaannya dengan perpetual, poin yang berbeda hanya di sini saja. Kalau perpetual 675.000 ini bisa didapatkan dari kertas kerja. Tetapi kalau metode periodik 675.000 ini harus didapatkan dengan cara menghitung. Ya, jadi ini saja bedanya. Sisanya itu sama saja dengan metode perpetual, tidak berbeda, baik tulisan maupun angka. Jadi kalau perusahaan ini menggunakan metode perpetual, perbedaannya hanya di sini saja. Ya. Kalau perpetual, bahan pokok penjualannya sudah tersedia, tapi kalau periodik harus kita hitung. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama, kita masukkan persediaan barang dagangan awal. Pada contoh ini persediaan awalnya adalah 0. Dapat dari mana angkanya? Persediaan barang dagang awal ini berarti kita cek neraca saldo 1 Januari atau awal periode. Berapa neraca saldonya di awal periode? Atau bisa dikatakan yang sebelum penyesuaian. Berapa nilainya? Itulah yang tertera yang ada di sini. Lalu ada pembelian. Pembelian ini akan menambah persediaan kita, ya logikanya persediaan kita 0, lalu ada pembelian, makanya di sini tidak ada dalam kurungnya, berarti ini plus ya. Lalu ada retur dan potongan pembelian, berarti mengurangi nilai pembelian kita. Ada potongan pembelian sebagai pengurang. Lalu ada ongkos kirim pembelian, ini sebagai penambah. Jadi ingat saja, pengurang itu yang berhubungan dengan retur dan potongan, seperti layaknya penjualan. Kita lihat kalau penjualan
Penjualan juga sama. Retur dan potongan ini sebagai pengurang. Makanya di sini 810 dikurangi 42 dan 42.500 dan juga 2.580. Jadi dapatlah 764. Di sini jadi cara mengingatnya, retur dan potongan itu sebagai pengurang. Ya, baik penjualan maupun pembelian. Jadi kalau pembelian ini sebagai pengurang. Retur pembelian dan potongan pembelian ini sebagai pengurang, sedangkan ongkos kirim pembelian ini akan sebagai penambah. Logikanya, ongkos kirim ini kenapa sebagai penambah? Kita ambil contoh saja kalau kita membeli barang, harganya 1.000, lalu ongkos kirimnya, karena kita beli barang jauh ya dari luar kota, ongkos kirimnya misalkan 500. Berarti barang itu bukan Rp1.000, tetapi 1.500. Jadi kalau kita mau jual barang, tentunya harus di atas 1.500. Jadi kalau mau jual ya 1.600, 1.700, dan lain sebagainya. Karena apa? Ongkos kirimnya kita pertimbangkan sebagai penambah harga barang tersebut. Nah, sehingga didapatkanlah di sini beban pokok penjualan yang dibeli. Totalnya ini hasilnya ya. Jadi yang pertama, untuk kita cari pembelian bersihnya. Pembelian bersih itu pembelian dikurangi retur dan dikurangi potongan. Sudah dapat pembelian bersih, ini akan ditambah dengan ongkos kirim pembelian. Sudah dapat hasil penambahnya, jadi 1.167 ditambah 500 dapatlah 1.168. Nah, kalau sudah, persediaan awal 0 ditambah dengan 1.168, dapatlah 1.168. Kembali lagi, kenapa angkanya sama? Karena ini 0. Kalau di sini 1 juta, berarti yang bagian bawah ini adalah 2.168. Jadi tinggal disesuaikan saja. Lalu di sini ada persediaan barang dagang akhir 493. Dapat dari mana? Ya persediaan akhirnya. Kalau kita lihat dari jurnal penyesuaian, ya di sini ada persediaan awal, di sini ada persediaan akhir. Kalau kita sudah bisa membuat jurnal penyesuaian, harusnya kita sudah tahu mana persediaan awal, mana persediaan akhir. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah nilai persediaan awal, yaitu 0 tadi. Dan ini adalah nilai persediaan akhir. Jadi kalau sudah buat jurnal penyesuaian, tentunya kita sudah bisa membedakan mana yang persediaan awal, mana yang persediaan akhir. Karena akan kita perhitungkan dalam laporan laba rugi. Nah, ini bentuknya. Jadi ini awal, ya persediaan awal. Dan di sini adalah persediaan akhir. Persediaan akhir ini sebagai pengurang. Jadi 1.168 dikurangi 493, dapatlah 675.000. Nah, inilah beban pokok penjualannya. Lalu perhitungannya sama saja dengan metode perpetual. Nah, kembali lagi, perbedaannya tadi, kalau perpetual 675.000-nya pasti kita dapatkan karena setiap kita melakukan penjualan selalu kita jurnal beban pokok penjualannya. Tetapi kalau metode periodik, setiap melakukan penjualan, kita tidak pernah menjurnal beban pokok penjualan. Maka dari itulah, pada saat laporan laba rugi, kita barulah menghitung berapa beban pokok penjualannya. Nah, inilah laporan laba rugi untuk perusahaan dagang yang menggunakan metode periodik atau fisik. Berikutnya, kalau sudah buat laporan laba rugi, yaitu buatlah perubahan ekuitas dan neraca. Dan bentuknya sama persis dengan perubahan ekuitas dan neraca pada perusahaan yang menggunakan metode perpetual. Tidak berbeda jauh, ya. Bentuknya sama persis. Jadi yang membedakan itu hanya laporan laba ruginya bagian beban pokok penjualan. Nah, itu saja untuk penjelasannya. Jadi perubahan ekuitas dan neraca tidak saya bahas karena bentuknya sama saja dengan perusahaan yang menggunakan metode perpetual. Jadi sama persis baik angka maupun akun-akunnya. Ya, pada contoh ini bisa dilihat yang metode perpetual seperti apa dan yang ini adalah metode periodik dengan angka yang sama dengan kasus yang sama. Itu saja, sekian dan terima kasih.